Halo, apa kabar? Semoga kamu dan keluarga selalu bahagia dan sehat-sehat ya. Fairies Channel kali ini akan menceritakan film yang berjudul Level 16. Kisah film ini berlatar sekolah asrama yang seluruh siswanya anak-anak perempuan. Mereka berasal dari jalanan, lalu disekolahkan dengan disiplin yang tinggi. Mereka dijanjikan akan diadopsi keluarga kaya jika lulus hingga level tertinggi, yaitu level 16. Aturan yang diterapkan sekolah sangat ketat, seperti menjaga sopan santun, kebersihan dan kerapian, tidak boleh keluar ke asrama, dan wajib mengkonsumsi vitamin kesehatan kulit. Semua sudut dilengkapi dengan kamera CCTV. Pada suatu hari mereka antri untuk mengoleskan krim kulit. Sofia tidak sengaja menjatuhkan botol krimnya. Vivian sebagai sahabatnya langsung menolong Sofia yang kurang penglihatannya untuk mengambil botol itu. Saat tiba giliran Vivian, ternyata dia terlambat sehingga alarm berbunyi. Lalu datanglah penjaga membawa Vivian untuk menerima hukuman dikurung di bawah tanah. Sofia dan teman-teman lain tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka juga takut. Sofia hanya bisa menangis karena Vivian dihukum karena telah berusaha menolongnya. Setelah itu, hubungan Vivian dan Sofia pun menjadi renggang. Beberapa tahun kemudian, Vivian sudah menjadi gadis remaja yang cantik. Vivian bersama teman-temannya selalu disiplin mengikuti pendidikan dan mentaati peraturan yang super ketat. Kepala asrama yang bernama Ibu Brixel pagi itu mengumumkan bahwa Vivian dan teman-temannya berhasil naik ke level 16 yang merupakan tahun terakhir di asrama itu. Dan mereka sebentar lagi akan diadopsi keluarga kaya. Ibu Brixel mengumumkan Vivian bersama temannya yaitu Rita dan Eva pindah ke kamar mawar. Betapa senangnya Vivian dan kawan-kawan memasuki kamar barunya. Ternyata di kamar barunya Vivian bertemu lagi dengan Sofia, sahabat kecilnya dulu. Saat di toilet, Sofia berusaha mendekati Vivian kembali. Tetapi Vivian masih belum bisa memaafkan Sofia. Sofia pelan-pelan untuk dekat kembali dengan Vivian. Tetapi obrolan mereka terputus karena terdengar bunyi bel untuk berkumpul. Saat semua murid berkumpul, Ibu Brixel mengatakan kalau di level 16 mereka diberikan pakaian seperti layaknya anak keluarga kalangan atas. Betapa senangnya mereka mendapatkan pakaian bagus. Mereka satu persatu diberikan pakaian itu dan mulai memakainya untuk tidur besok malam. Malamnya sebelum tidur, Vivian dan Eva saling mendoakan agar mendapatkan keluarga yang baik. Keesokan harinya, Sofia mendekati Vivian dan mengatakan bahwa Vivian jangan minum vitamin yang diberikan setelah makan siang. Meski ragu, akhirnya Vivian mengikuti saran Sofia itu. Lalu Vivian membuang vitamin itu di toilet. Malam harinya saat Vivian memanggil Eva, ternyata Eva telah tertidur lelap, sedangkan Vivian dan Sofia masih terjaga. Sofia pun mengingatkan kepada Vivian jika ada penjaga yang datang, ia harus tetap pura-pura tidur. Dan tak lama terdengar langkah kaki penjaga yang akan masuk kamar. Vivian dan Sofia pun pura-pura tidur. Dan benar saja tak lama Ibu Brixel dan penjaga masuk kamar lalu menggendong Vivian dan satu murid lainnya.
Kemudian Vivian dan temannya itu dibawa ke sebuah ruangan. Vivian saat itu tetap pura-pura tidur. Lalu Vivian melihat temannya bernama Olivia juga diangkat bersama dia. Vivian mencoba membangunkan Olivia, tetapi Olivia tetap tidur nyenyak. Lalu Vivian pura-pura tidur kembali dan ia mendengar percakapan Ibu Brixel bersama sepasang suami istri mengenai transaksi jual beli. Ternyata Vivian dan teman-temannya ini dijebak di asrama itu untuk sebuah proyek kecantikan yang mengerikan. Kemudian Vivian dikembalikan lagi ke tempat tidurnya. Vivian lalu menceritakan kalau pasangan suami istri itu tidak akan mengadopsi, melainkan membeli mereka. Tak lama terdengar langkah kaki Ibu Brixel bersama penjaga datang kembali ke kamar mereka. Dan kali ini mereka mengangkat Sofia. Vivian mencoba membuka pintu kamar yang ternyata tidak dikunci. Sambil mengendap keluar kamar, Vivian lalu mencoba membuka pintu ke arah tangga ternyata terkunci. Karena mendengar penjaga datang, Vivian segera berlari ke kamar dan pura-pura tidur kembali. Sofia dikembalikan lagi ke tempat tidurnya. Keesokan harinya Vivian menanyakan sejak kapan Sofia tidak minum vitamin. Ternyata Sofia sejak level 13 tidak minum vitamin lagi. Siangnya mereka satu persatu bertemu dokter untuk menerima vaksin. Dokter yang bernama Mairo ini hanya dikhususkan untuk siswi senior karena membutuhkan perhatian khusus. Malam harinya Vivian dan Sofia merencanakan bagaimana caranya untuk keluar dari asrama itu. Vivian pun menceritakan saat dia mencoba berjalan keluar kamar, ternyata saat melewati CCTV tidak ada bunyi alarm. Dan mereka harus menggunakan kartu untuk keluar dari sana. Keesokan siang harinya, Sofia mengatakan kalau ia punya rencana untuk mengambil kartu akses itu dari penjaga. Tapi Vivian menolaknya karena takut gagal dan bahaya untuk mereka. Saat itu Eva dan Olivia yang melihat mereka kasak-kusuk pun menjadi curiga. Eva kemudian melaporkan hal itu ke Ibu Brixel. Sofia berencana untuk menjerat leher dan mengikat penjaga saat malam hari masuk ke kamar mereka. Tak lama, bel untuk tanda berkumpul pun berbunyi. Setelah ada yang laporan dari Eva, Ibu Brixel menarik Vivian ikut dengannya. Vivian kaget dan mengatakan kalau ia tidak ada kesalahan. Kemudian Vivian dimasukkan ke dalam kurungan yang ada di dalam bawah tanah. Malam harinya Sofia telah menyiapkan tali untuk menjerat leher penjaga.
Tiap malam Sofia melihat penjaga sering datang menyentuh mereka satu persatu saat tidur. Dan saat penjaga itu akan menyentuh temannya, Sofia langsung menjerat lehernya dan mengambil kartu yang ada di sakunya. Sofia berhasil keluar menggunakan kartu itu dan menemui Vivian. Tetapi saat akan membebaskan Vivian, tiba-tiba saja alarm berbunyi karena Sofia ketahuan telah mencuri kartu akses pintu. Kemudian Ibu Brixel pun membebaskan Vivian. Dan semua murid pun dikumpulkan. Ibu Brixel memberitahukan kalau salah satu murid telah mencuri kartu. Karena semua murid tidak ada yang mengaku ikut membantu mencuri, ia mengancam kalau mereka tidak akan lulus dengan baik. Dan jika ada yang mengaku, akan diberikan hadiah. Dr. Mairo memberitahukan kalau Sofia telah berkhianat. Karena tidak ada satupun yang mengaku, maka Dr. Mairo menarik salah satu murid untuk dihukum secara bergantian tiap harinya sampai kartu itu dikembalikan. Lalu untuk menghindari kejadian itu lagi, semua murid-murid satu persatu diberikan vitamin dengan disaksikan langsung oleh Ibu Brixel kalau mereka benar-benar menelan vitamin itu. Dan akhirnya Vivian pun terpaksa menelan vitamin itu. Setelah minum vitamin itu, Vivian mencoba terus terjaga supaya ia tidak tertidur. Dengan menusuk-nusuk tangannya dengan jarum agar ia terus terjaga. Sambil menahan kantuk yang mulai menyerang, Vivian menemukan kartu akses pintu yang disembunyikan Sofia di bawah bantal Vivian. Tapi saat kartu itu digunakan untuk membuka pintu, ternyata sudah tidak bisa lagi. Karena link akses dari pintu itu telah diputus oleh Ibu Brixel. Tak kehilangan akalnya, Vivian menggunakan kartu itu untuk membuka engsel pintu dan akhirnya Vivian bisa membuka pintu itu. Ibu Brixel yang melihat kedatangan Vivian mengambil suntikan untuk membius Vivian. Ibu Brixel mengatakan akan menyuntik vitamin ke tubuh Vivian, tapi Vivian yang sudah tidak percaya dengan Ibu Brixel langsung merebutnya dan menyuntikkannya ke tubuh Ibu Brixel. Kemudian mengikatnya. Vivian kemudian mencari, lalu menemukan Sofia
yang dikurung dan diikat tangannya. Karena tali yang mengikat tangan Sofia sangatlah kuat, kemudian mereka pun mencari gunting atau pisau untuk memotongnya. Akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan dan menemukan gunting di sana. Di ruangan itu mereka juga menemukan sebuah kantung besar. Dan terdapat nama Rita di kantong itu. Mereka teringat dokter pernah membawanya untuk dihukum. Lalu mereka membuka kantong itu dan kagetlah mereka melihat sosok mayat Rita yang mengerikan. Kulit wajahnya sudah dikuliti. Mereka pun memutuskan untuk membebaskan teman-teman lainnya. Akhirnya Sofia berhasil mengumpulkan murid-murid lainnya dan memberitahukan bahwa mereka telah dijebak selama ini untuk dijual. Vivian pun membawa Ibu Brixel. Mereka kaget mendengar cerita Vivian dan Sofia. Lalu mereka pun memeriksa kulit wajah Ibu Brixel. Ternyata ada jahitan di belakang lehernya. Ternyata ia juga memakai kulit wajah salah satu muridnya. Kemudian mereka membawa Ibu Brixel ke ruang bawah tanah dan mengurungnya di sana. Akhirnya mereka keluar dari asrama itu. Dan tiba-tiba ada penjaga menyerang Sofia. Tapi Vivian berhasil memukul penjaga itu dan mendorongnya sehingga jatuh dan tewas seketika. Murid-murid lain terus berlari keluar dari asrama itu. Lalu tiba-tiba penjaga mengejar Vivian dan Sofia. Vivian dan Sofia berhasil masuk dan mengunci diri mereka di sebuah gudang. Tak lama Dr. Mairo pun datang. Ia membujuk Vivian untuk keluar. Kemudian Vivian menggores kulit wajahnya yang merupakan aset besar Dr. Mairo. Akhirnya Dr. Mairo kehilangan aset berharga yang telah ia tunggu selama belasan tahun itu. Keesokan paginya, polisi datang menemukan Vivian dan Sofia di dalam gudang. Dan akhirnya Vivian dan Sofia dapat bebas menghirup udara luar dan melihat cahaya matahari lagi.
Dan film pun tamat. Nah, bagaimana menurut kalian cerita film ini guys? Tulis di kolom komentar ya. Dan buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa pencet tombol subscribe ya guys, supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.